ini menyangkut ya dari akidah, ibadah, syariah, keyakinan atas hari akhir, keimanan atas sifat mulia Allah, pengesaan dalam penyembahan ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, berdoa dan seterusnya itu, minta hidayah, ya, minta ketetapan iman, kemudian minta sesuai dengan jalan orang-orang yang soleh, ya, siratal ladzina an'amta alaihim itu, dan dijauhkan dari jalan yang dimurkai, ya, jalan orang-orang yang sesat itu. Bismillah. Suratul Fatihah makiyah, sab'u ayat bil basmalah. Surah Fatihah ini makiyah, sab'u ayat, 7 ayat bil basmalah, dengan bismillah itu dihitung 1 ayat, in kanat minha, jika itu bagian dari surah Al-Fatihah, sebagaimana mazhab Syafi'i tadi. Jadi 7 ayat bismillah ayat pertama. Wasabi'ah siratal ladzina ila akhiriha. Kemudian ayat ke-7 berarti siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Wa illam takun minha, jika bismillah itu tidak dianggap dari surah Al-Fatihah, sabi'atu ghairil maghdubi ila akhiriha. Yang ke-7 berarti ayatnya ghairil maghdub, itu 1 ayat sendiri. Jadi ngitungnya begitu. Makanya nanti ada yang jadi 8 itu. Karena bismillah dianggap, terus ghairil maghdubi jadi 1 ayat sendiri. Tapi ayatnya tidak berbeda-beda, cuma ngitung ayatnya aja yang beda. Paham ya? Di Banjar paham? Ya, kenapa jadi 7 kalau tanpa bismillah? Itu karena itu siratal ladzina an'amta alaihim dianggap 1 ayat, kemudian ghairil maghdubi alaihim 1 ayat lagi. Kemudian wa yuqaddaru fi awwaliha, dan dikira-kira atau ditakdirkan di awalnya, qulu, katakanlah oleh kalian, qulu bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin. Supaya apa? Liyakuna ma qabla iyyaka na'budu munasiban lahu, agar yang sebelum iyyaka na'budu itu cocok. Kalau iyyaka na'budu, siapa yang ngomong itu? Masa Allah Ta'ala? Allah Ta'ala mengatakan kepada engkau saja aku menyembah. Allah masa ngomong begitu? Maka ditakdir atau dikira-kira sebelumnya itu, katakanlah oleh kalian kepada engkau saja ya Allah aku menyembah, munasiban lahu, supaya cocok, bikauniha mim makulil ibad, ya, bahwasanya iyyaka na'budu itu adalah perkataan si hamba. Kemudian bismillahirrahmanirrahim, ya, dengan nama Allah yang maha pengasih maha penyayang. Kemudian alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah ini jumlah khobariyah, kata Imam As-Suyuti di dalam tafsirnya ini. Apa jumlah khobariyah? Sudah belajar enggak? Ada berapa jumlah? Apa? Fi'liyah dan ismiyah. Ini ada 2 yang lain ini, yakni khobariyah dengan insya'iyah. Itu jenisnya. Jumlah khobariyah itu adalah kalimat berita yang kejadiannya sudah terjadi atau bisa ditentukan benar apa ndaknya. Kalau sesuai realitas betul. Jadi di sini yang pakai kopiah hitam cuma 1, jumlah khobariyah. Betul ya kan? Tapi kalau insya'iyah yang kedua, jumlah insya'iyah itu seperti wala taqul lahuma uff, itu jumlah insya'iyah. Jangan engkau katakan kepada kedua orang tuamu uff. Jadi dia itu tidak ada kejadiannya, tapi itu perintah atau larangan, sehingga tidak dikatakan betul, tidak betul, salahnya tidak ditentukan. Qusida biha as-sana'u 'ala Allahi bi madmuniha, itu dimaksudkan dengannya, dengan alhamdulillah itu memberikan pujian kepada Allah dengan apa yang dikandungnya, dikandung jumlah ini. Ala annahu ta'ala malikun li jami'il hamd, bahwasanya Allah Ta'ala itu adalah pemilik seluruh pujian. Ya, ini kalau ada orang memuji sesuatu, sebetulnya semua pujian itu kembalinya kepada Allah Ta'ala. Bungasnya itu misalnya, yang bikin itu yang lebih bagus lagi, bisa bikin yang bungas begitu. Jadi pemilik semua pujian. Minal khalqi, dari al-khalq, dari ciptaan. Au mustahiq li ayyahmadu, atau
Dia itu yang berhak untuk mereka itu memuji Allah Ta'ala. Wallahu alamun. Apa artinya? Bukan a'lamu atau alimun. Wallahu alamun. Dan Allah itu adalah isim alam. Ada belajar isim alam? Apa? Ya, nama. Alal ma'budi bihaqqin, atas zat yang disembah, diibadahi dengan hak, dengan sebenar-benarnya. Jadi alhamdulillah itu menunjukkan segala puji. Taunya segala dari mana? Kalau diartikan kok segala? Hamdu kan pujian ya. Kok kita artikan segala puji? Dari mana segalanya ini? Ya dari mana? Ada segala itu di mana yang menunjukkan? Al di situ loh. Al alif lam itu ada alif lam lil jinsi. Ada yang dia istighraqiyah, artinya menenggelamkan atau memasukkan seluruhnya. Jadi kalau disebut alhamdu, adapun segala puji. Kalau dulu bahasa Jawa utawi sekabehe puji. Bahrul paham ya. Kalau ada utawi atau adapun karena dia mubtada nanti. Makanya dikatakan ini adapun. Segala itu ya dari tadi alhamdulillah, segala puji, semua pujian lillahi itu milik Allah. Rabbil alamin ay maliki jami'il khalq, yakni pemilik seluruh ciptaan, seluruh makhluk itu milik Allah Ta'ala. Makanya kalau orang meninggal kita katakan inna lillahi, maknanya wa inna lillah. Li-nya di situ artinya li milik kan, li milik. Sesungguhnya kita ini lillah, milik Allah. Jadi li itu bisa maknanya karena lillahi ta'ala karena Allah kan, bisa artinya milik. Nanti banyak maknanya itu cari, termasuk bismillah, itu sendiri ada 13 atau 14 makna. Jadi jangan itu diartikan semua dengan dah. Ya, dengan itu salah satu, tapi nanti maknanya bisa banyak. Kadang bisa juga tidak dimaknai, karena itu ada dua nanti asli dengan tambahan. Nah, ini jadi catatan, jadi tidak sembarangan kita mengartikan. Jadi pemilik seluruh makhluk minal ins, dari kalangan manusia, wal jin wal malaikat wad dawab ya, binatang melata, wa ghairihim, dan selain mereka. Wa kulli minha, dan semua dari yang tadi itu, semua makhluk itu yutlaku alaihi alam, itu disebut dengan alam. Alamin itu alam itu artinya semua itu. Yuqalu alamul ins, ya dikatakan alam manusia, alamul jin, alam jin, ila ghairi dzalik. Ada bahrul alam. Wa ghalaba fi jam'ihi bil ya wan nun, dan pada umumnya jamaknya itu adalah dengan ya dan nun. Jadi alamin dan seterusnya. Bismi. Nah, ayo silakan di i'rab. Jar majrur ya, betul. Jar majrur mabni alal kasri ya, mabni kasrah, bismi. Kemudian majrurnya apa? Ismi ya. Tanda majrurnya kasrah. Kenapa kasrah? Karena isim mufrad. Ya, silakan. Kalau jar majrur itu sebutan lainnya apa? Ada jar majrur, ada dzaraf madruf. Itu disebut sebagai apa? Ayo. Itu syibhul jumlah. Ya, kalau pernah dengar lah, syibhul jumlah itu nanti ada posisinya ini sebagai apa. Nah sekarang bismi ini posisinya sebagai apa? Nasab kah, majrur kah, apakah? Kok tiba-tiba bismi itu kan dengan nama bismillah, dengan nama Allah. Kok tiba-tiba dengan nama Allah, itu ngapain dengan nama Allah? Nah itu ada, bisa jadi maf'ul bisa juga jadi khobar. Jadi kalau jadi maf'ul dia ini pendudukannya nasab. Jadi bismi itu nasab, sibul jumlahnya dalam posisi nasab, yakni akulu, kira-kira itu akulu bismillah, aku mengatakan bismillah. Jadi dia sebagai terkait dengan, di sini dikatakan muta'alliqun bi fi'lin mahdzuf, terkait atau dikaitkan dengan fi'il yang dibuang, wat takdir, dan takdirnya adalah aqulu bismillah, aku katakan dengan nama Allah. Aqul bismillah, atau katakan dengan nama Allah. Jadi dia nasab. Atau dia kalau di kitab i'rab yang lain itu bisa
pakai ini abtadi'u, aku memulai dengan nama, bisa begitu. Atau muta'alliqun bi mahdhuf, khabar li mubtada mahdhuf, wa takdir awwalu kalami bismillah. Jadi kalau jadi khobar dari mubtadanya apa? Yang dikira-kira ya tadi awwalu kalami. Awal ucapanku adalah bismillah. Au bismillahi awwalu kalami, bisa juga gitu ditakdir. Bismillah itu adalah perkataanku yang awal. Dan isim itu sebagai mudhaf. Kan ada sebidal enggak? Jadi bismi ini majrur. Majrur ini jar ya. Dan majrur ini sekaligus juga sebagai mudhaf. Bismi kemudian Allah. Bismillah. Ini mudhaf ilaih. Billah begitu. Jadi ismu itu mudhaf. Kemudian Allah ini lafdzul jalalah mudhaf ilaih. Majrur wa alamatu jarrihi al-kasrah al-zahirah. Allah ini lafdzul jalalah sebagai mudhaf ilaih dijar. Pokoknya setiap mudhaf ilaih dijar. Majrur posisinya. Tandanya kasrah kenapa? Isim mufrad. Ya, pokoknya kalau standar itu kalau majrur kasrah itu diduga-duga ya isim mufrad. Kemungkinannya begitu. Kalau enggak nanti cari alasan yang lain. Kemudian Ar-Rahmani. Kenapa dibaca ni di sini? Ini sifatun ula. Sifat pertama. Naat bisa. Sifat atau naat bisa. Dari lafzul jalalah tadi Allahi bismillahi ar-Rahmani berarti ikut Allah. Harokatnya majrur, tanda jarnya adalah kasroh, kemudian ar-rahimi sifatun saniyah ya. Naat sani sama bagi Allah dijar dan tandanya juga kasroh karena sama-sama isim mufrad.